Rahayu, ketemu lagi dengan saya guys. Kita pagi ini sudah berada di Desa Plumbangan yang ada di Kecamatan Doko di Kabupaten Blitar. Ini Kecamatan Doko ini kecamatan yang berada di ketinggian sekitar 400 meter ya. Jadi udaranya cukup sejuk. Dan kita sekarang akan menuju ke Candi Plumbangan. Wah, kucing guys, kucing. Baik teman-teman, ini adalah bagian yang penting dari kompleks Candi Plumbangan ya. Kita tahu ini namanya prasasti, tapi kondisinya hampir tidak terbaca ya. Coba sini, coba. Oh, seperti tulisannya ini juga ada nih di pinggir ini. Lah, ini malah tulisannya lebih kelihatan lebih, ya masih nggak jelas sih, tapi ya daripada yang baliknya ya yang trepes banget, ini masih kelihatan ya guratan-guratan tulisan aksara kuno nih ya. Nah ini juga di pinggiran ini masih kelihatan tulisannya. Oke, jadi prasasti ini kira-kira ngomongin apa ya? Nah ini sulit sekali dibaca. Walaupun tulisannya ada pun juga kita belum tentu bisa ngerti artinya. Jadi saya akan coba baca. Cuman memang ya kita diajarkan bahwa kalau kita sedang berada dalam kesulitan, sebaiknya kita berdoa, mohon petunjuk kepada yang kuasa. Jadi supaya saya bisa membaca tulisan ini, saya akan berdoa sejenak dan nanti insya Allah bisa baca ya. Oke, sekarang saya akan bacakan isi prasasti ini. Oh no! Selamat berlangsungnya tahun Saka 1042 bulan Srawana tanggal 6 Paroterang Ringkel Wurukung Haripon Soma Wuku Wugu titik ya, karena banyak bagian yang sudah aus tidak bisa dibaca lagi. Di situ disampaikan oleh Sri Maharaja Raka Sirikan Sri Parameswara Sakala Buana Tusti Karana Sarwani jadi ingat kasino ini. Sarwani Warya Wirya Parakrama Dikjaya Tunggadewa memerintahkan kepada seluruh pejabat, yaitu Rakrian Kanuruhan Empu Bapra Keswara Matangga Laksamana Parakrama dan Empungku Saiwasogata Maka Manggalya, bahwa kedua Mahamenteri Ihalu dan Irangga Ihalu pernah menghadap menyampaikan permohonan warga Panumbangan pada satu pertemuan, menyampaikan beribu-ribu sembah kepada Sri Maharaja oleh Samgat Tirwan Empu bla 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 Awaryanta. Nah, saya sebut bla 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 itu karena memang sudah tidak terbaca lagi ya. Matur dibuatkan prasasti sebagai anugerah yang telah disampaikan sebelumnya untuk ditempatkan di tanah Gajah Pada untuk warga Panumbangan pada upacara pengukuhan keswatantraannya, dan menambah hadiah dari Sri Maharaja kepada warga Panumbangan di upacara pemberian anugerah raja berupa prasasti itu. Juga diserahkan pemeliharaannya dari masa ke masa. Nah, jadi kita tahu bahwa desa ini dulu namanya Panumbangan. Ya, jadi prasasti ini juga disebut sebagai prasasti Panumbangan.
Nah, akhirnya berubah menjadi Pelumbangan itu nggak tahu juga ya kenapa. Cuman Panumbangan itu saya dengar informasi bahwa Panumbangan itu kemungkinan juga berasal dari kata tumbang ya. Karena warga desa di sini dulu ikut membantu kerajaan Kediri dalam menumpas musuhnya. Kita tahu di sini prasasti ini ada informasi bahwa prasasti ini berasal dari masa Raja Bameswara. Raja Bameswara itu raja Kediri ke-6. Karena di sini ada keterangannya tahun 1042 ya, dan disebutkan secara langsung memang kata-kata Raja Bameswara. Jadi Raja Bameswara ini memberikan hadiah kepada masyarakat Panumbangan karena berjasa dalam memerangi musuhnya. Sehingga desa Panumbangan ini, ada motor lewat. Oke. Jadi desa Panumbangan ini akhirnya diberikan hadiah berupa prasasti ini sebagai penanda bahwa desa ini diberikan anugerah desa swatantra, artinya desa otonom, desa yang berhak untuk memiliki pemerintahannya sendiri. Begitu teman-teman. Oke guys, sekarang kita berada di depan bangunan ini ya. Kita bisa lihat bangunan ini terlihat memang seperti gerbang, dan itu tidak salah karena bangunan ini disebut sebagai Paduraksa yang artinya gerbang. Jadi ini semacam tanda batas dari wilayah, seperti yang saya ceritakan di awal bahwa desa Panumbangan adalah desa swatantra, makanya adalah batas wilayahnya, sehingga tempat ini sebetulnya lebih cocok disebut sebagai Paduraksa Panumbangan daripada Candi Panumbangan. Kita bisa lihat kronogram yang terpahat di situ. Itu tertulis 13-12 Saka atau 12-13 Saka. Kok bisa seperti itu? Karena memang para ahli itu punya pendapat yang berbeda. Sebagian mengatakan bahwa tulisan seperti itu dibaca dari kiri ke kanan, sebagian lagi dibaca dari kanan ke kiri, sehingga akibatnya menjadi dua versi tentang kapan bangunan ini dibangun. Kalau kita berpegang pada versi 13-12 Saka, maka bangunan ini dibangun pada masa kerajaan Majapahit, tepatnya di masa pemerintahan Raja Wikramawardhana. Ya, pernah tahu nggak nama itu? Itu adalah raja yang terlibat dalam perang Paregreg, yaitu perang saudara melawan Bri Wirabumi. Sementara kalau kita meyakini bahwa kalau cara membacanya itu dari kanan ke kiri, 12-13 Saka, maka bangunan ini dibangun pada masa akhir kerajaan Kediri. Nah, yang benar yang mana kita nggak tahu, tapi kalau melihat bagaimana prasasti Panumbangan tadi dibangun secara jelas ya, ditulis bahwa prasasti itu adalah hadiah dari Raja Bameswara Kediri, apakah mungkin bahwa memang bangunan ini dibangun pada zaman Kediri? Sementara kalau kita lihat ciri-ciri bangunan itu sendiri, memang lebih dekat pada ciri bangunan kerajaan Kediri. Karena apa? Karena kalau di zaman Singasari dan Majapahit gitu ya, itu biasanya gerbang-gerbang seperti ini ada pahatan reliefnya Kala. Tahu Kala nggak, raksasa yang sambil selfie gini nih? Cuma di sini nggak ada. Ya. Sehingga memang pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah bangunan zaman Kediri juga cukup kuat. Dan bangunan Paduraksa ini ternyata adalah satu-satunya bangunan asli yang ada di sini gitu ya. Jadi memang tidak dipindah-pindah. Jadi ternyata benda-benda lain seperti prasasti, kemudian yoni, bahkan saya tadi diceritain ya ada arca Durga juga di sini. Sekarang arcanya sudah dipindah ke Museum Penataran. Itu ternyata berasal dari tempat lain, ya masih di desa Pelumbangan juga. Dan akhirnya benda-benda itu dikumpulkan di sini. Jadi sebetulnya kawasan ini semacam museum kecil ya gitu kan, untuk mengumpulkan benda-benda yang ada di sekitaran desa Pelumbangan. Oke guys, jadi kita bayangin ya, ini sebagai perbatasan, mungkin dulu di sini dulu dijaga oleh prajurit-prajurit ya.
sehingga orang yang mau lewat, entah dia naik kuda apa naik apa bawa kebo gitu ya, nah akhirnya mau nyebrang ke sini harus melewati perbatasan ini, terus bayarnya pakai kartu tol gitu, gitu ya. Belinya di mana? Di Alfamart. Oke teman-teman, itu tadi sekilas liputan di Candi Plumbangan. Dan sekarang saya ditemani oleh Pak Hadi, juru peliharanya di sini ya. Pak Hadi sudah berapa lama merawat di sini? Ini sejak 1997. Semenjak 1997. Wah, saya masih SMA itu. Masih punya pacar pertama di situ. Nah, ini Pak Hadi ini bawa foto. Nah, ini foto Candi Plumbangan tahun 1991 ya, Pak ya? Wah, keren ini, masih banyak. Hutan-hutannya masih lebat ya belakangnya. Nah, ini. Dapatnya dari perpustakaan Leiden ya? Iya. Oh, dari Leiden ya. Jadi kalau di candi ini masih ada kegiatan desa gitu, Pak? Kegiatan desa biasanya itu setahun sekali itu acara bersih desa. Bersih desa ya. Kalau kegiatan kesenian Nggak ada. nggak ada ya? Karena emang nggak boleh apa memang nggak ada? Memang nggak ada. Memang nggak ada ya. Jadi Kegiatan desanya nggak ada. memang nggak ada ya. Padahal sebetulnya asik juga ya kalau ada anak-anak muda sore-sore bisa nari gitu kan. Jadi mungkin harapannya ke depan gimana, Pak? Harapannya ke depannya mungkin sini lebih terawat lagi, dan mungkin pemerintahan daerah juga ikut membantu. Bahkan mungkin ya cuma bantu juga untuk bangunannya apa, istilah perawatannya apa gimana gitu. Nah sini kan istilahnya kalau dari pengunjung kalau ada untuk kamar mandi itu Iya, kan iya. kayak nggak ada. Iya, iya. Bahkan untuk perawatannya pos jaga cukup kan nggak ada. Oke. Jadi memang sebetulnya aturan yang terbaru itu memang pemerintah boleh ya, Pak ya, ikut seperti Candi Penataran itu kan juga dibangunkan. Jadi Kan ada prosedurnya. betul pasti. Jadi memang kayaknya tempat ini kalau bisa dibangun paling nggak tembok kelilingnya dari batu itu kan kayaknya lebih berwibawa gitu, Pak ya. Jadi kelihatan lebih apa ya, lebih punya aura gitu lah. Kalau sekarang seperti ini ya memang kalau dilihat dari sisi orang yang senang sejarah sih memang menarik ya, tapi kalau orang yang nggak suka sejarahnya apa gitu, apalagi tetanggaan sama anak-anak children di situ kan agak-agak kurang sip gitu ya. Padahal ini sebetulnya kayak museum kecil, Pak ya, karena ini apa, menyimpan benda-benda yang ada di sekitar sini ya. Jadi kalau di-clear sebagai museum Plumbangan masa depannya nanti ya keren juga sebetulnya. Jadi itu guys. Jadi harapan saya bahwa video ini sekali lagi bisa memberikan informasi kepada warga Blitar, karena saya yakin, Pak, 90% orang Blitar nggak ngerti tempat ini, Mas. Termasuk kameramannya, sampai neru nggak? Nggak ngerti, gitu kan. Coba Orang mancanegara malah tahu. orang mancanegara malah tahu ditulis, tapi orang sini malah banyak nggak tahu ya. Jadi gitu guys. Nah, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai ketemu. Rahayu, rahayu, rahayu.